Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita mengawali pagi hari ini dengan kita kembali merasakan akan hadirat Tuhan. Kita percaya Dialah juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, besar setiamu oh, di dalam hidup kami. Kami tinggikan, kami sembah nama-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemuliaan-Mu.
tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada bersama kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya, kami sembah nama-Mu, kami tinggikan, oh haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juru selamat kami Tuhan, tak pernah tinggalkan kami. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan, kami rasakan penyertaan-Mu. Tiba saatnya firman-Mu sampaikan, kami buka setiap hati kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika Tuhan adalah prioritas utama Anda, selalu dekatkah Anda dengannya? Luar biasa. Saya akan berikan tema khotbah hari ini adalah prioritas utama Anda siapa? Siapa prioritas utama Anda dalam hidup ini? Pekerjaankah? Karirkah? Uangkah? Jabatankah? Nama baikkah? Apakah itu yang menjadi prioritas kehidupan Anda? Nah, hari-hari ini orang percaya kelihatannya sudah kehilangan prioritas. Mereka lebih mementingkan menjadi orang yang hedonisme, lebih mementingkan orang yang hidup yang penting happy, sepenting di gawe nyantai setel kendo tanpa melibatkan Tuhan. Nah, kalau orang memprioritaskan Allah dalam kehidupannya, dia pasti kelihatan dalam hidupnya. Dia akan selalu mencari Tuhan. Wow, dia akan selalu melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, bagaimana kita supaya memprioritaskan hidup ini kepada Tuhan? Kita buka dalam satu kitab, Amos pasal 5 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Amos 5 ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, jadi ternyata dalam kehidupan kita, supaya hidup kita bisa memprioritaskan Tuhan, supaya hidup kita skala prioritasnya adalah Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Itu kuncinya. Sekali lagi, siapakah yang menjadi prioritas dalam kehidupan Anda? Tuhan, uang, ekonomi, jabatan, karir, dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan saudara, saudara pasti akan mencari Tuhan dalam segala apapun. Tersandung kasus, harus yang dicari pengacara duluan. Tersandung masalah, yang dicari orang pinter duluan. Sedikit-sedikit ada masalah, yang dicari tetangga kanan kiri, orang terdekat duluan. Ada problem apa yang dicari, bukan Tuhan. Tetapi jelas dikatakan di sini, kalau kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Ini Amos berkata demikian, carilah aku, kata firman Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kehidupan kita itu tergantung Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak memprioritaskan diri kepada Tuhan, Anda keliru, Anda salah. Nah, kitab Amos, sebetulnya ini Nabi Amos menjas orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka ada penyembahan berhala di sana.
Mereka mengutamakan berhala di sana. Mereka itu tidak mementingkan Tuhan. Dan Tuhan mengutus Nabi Amos berkata kepada Israel, kalau engkau nggak cari Tuhan, modar, maaf ya. Kalau kau tidak cari Tuhan, mati. Itu dia. Jadi orang tanpa Tuhan sama dengan mati. Intinya itu. Orang tanpa Tuhan sama dengan mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita hidup ini dalam keseharian kita, dalam aktivitas hidup kita, apapun yang menjadi persoalan kita, di tengah-tengah ekonomi yang sulit, di tengah-tengah permasalahan yang kompleks, harusnya kita cari Tuhan dulu. Itu baru kita itu menjadi pribadi yang selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan yang lain dulu, Tuhan dulu. Itu loh saudara. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, sudah pasti prioritas hidup kita adalah Tuhan. Bukankah kita sering mengalami masalah? Iya saudara, jadi begini saudara. Kolega kita, teman kita, bahkan istri kita sekalipun, bahkan orang-orang terdekat kita sekalipun, bahkan uang kita yang begitu banyak sekalipun, di satu titik engkau tidak butuh itu semua. Engkau hanya butuh Tuhan dan keselamatan. Jiwamu hanya butuh Tuhan dan keselamatan daripada Dia. Semua harta dunia, semua teman, semua anak istri, semua orang-orang terdekatmu, di satu titik tertentu itu tidak penting. Maaf, dalam tanda petik. Tetapi engkau hanya butuh Tuhan yang mengisi kekosongan jiwamu yang paling dalam. Engkau hanya butuh Tuhan. Apalagi kalau engkau hidup dalam dunia berhala, aduh kasihan sekali, engkau tidak akan bisa hidup. Karena firman Tuhan katakan, carilah aku maka engkau akan hidup. Artinya pada waktu itu Nabi Amos memperingatkan bangsa Israel supaya mereka jangan lagi kepada berhala-berhala mereka. Datanglah kepada Tuhan maka engkau akan hidup. Artinya hidup tanpa Tuhan pass away. Hidup tanpa Tuhan tidak ada gunanya. Pastikan itu. Seberapapun hartamu, seberapapun tingkat pendidikanmu, seberapapun level sosialmu, tanpa Tuhan semuanya no, tidak ada. Jadi artinya mari kita dalam kekristenan ini memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita di setiap sepanjang jalan hidup kita apapun itu. Terus yang kedua saudara, mari kita buka dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat ke-13. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya? Perhatikan dalam kitab Yakobus pasal 4 di sana dikatakan ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Jadi pikirannya gur duit tok, ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu manusia. Sok ya, wah planning A, planning B, planning C, segala macam program. Tapi Anda tidak tahu apa yang terjadi, perhatikan ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja lalu lenyap. Ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi artinya apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, libatkan Tuhan dan berkatalah seperti firman Tuhan di ayat 15 tadi. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bukan kami kalau ke kota A, ke kota B berdagang, kami akan dapat untung. Padahal kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apalagi zaman sekarang, iklim tidak bisa ditebak. Banjir sana sini, gempa. Di tempat saya, di kampung halaman saya, 2 kali gempa. Tetangga pada ada yang meninggal, rumah pada ambruk. Di kampung saya sendiri, baru beberapa hari yang lalu. Dunia tidak bisa diprediksi, saudara. Siapa yang bisa memprediksi? Kalaupun bisa diprediksi cuma 0, sekian persen. Makanya itu saudara-saudara, mari kita libatkan Tuhan. Mari kita prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, utamakan melibatkan Tuhan. Jangan cuma golek batin itu, jangan cuma golek untung itu. Wah, ya aku dagang iki, usaha iki, batiku akeh. No, belum tentu. Artinya apa? Tuhan dulu yang diutamakan. Tuhan, jika engkau menghendaki Tuhan, aku berusaha ini, berdagang itu, plan A, plan B, plan C, semua tidak ada arti apa-apanya. Kalau bukan Tuhan yang menghendakinya, itu harusnya yang kita lakukan, saudara-saudara terkasih. Sekali lagi saya tanya kepada saudara semua, siapakah yang menjadi prioritas dalam kehidupan saudara? Saya berharap Tuhan, sehingga apapun yang kau lakukan, Tuhan memberkati. God bless you.